Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan tergila-gila kepada selingkuhannya, tanda sangat jelas mantan akan dicampakkan oleh selingkuhannya. Kita mungkin merasa marah dan kecewa banget ya kepada mantan karena mengkhianati kita. Dan kita berharap mantan akan merasakan juga penderitaan dikhianati seperti yang kita rasakan. Sesungguhnya mantan akan merasakan penderitaan yang jauh lebih berat daripada kita. Ya. Kenapa? Yaitu tadi karena dia tergila-gila kepada selingkuhannya. Entah karena selingkuhannya itu punya penampilan yang luar biasa, menarik dan menggoda. Ya, misal seorang laki-laki itu. Nah, selingkuhannya begitu cantik, begitu menggoda. Ya. Atau karena selingkuhannya itu anak orang kaya. Dia berpikir nih, kalau jadi mantu orang kaya sudahlah hidupnya enak, semuanya akan tercukupi ya. Bisa foya-foya tanpa harus capek-capek kerja. Kemudian atau selingkuhannya itu punya pekerjaan yang luar biasa hebat ya. Dengan gaji yang sangat besar ya dan seterusnya. Pokoknya mantan tergila-gila ya. Kan kita sering tuh melihat yang begitu. Laki-laki sudah beristri, sudah punya anak, tergila-gila kepada seorang wanita yang tentu jauh lebih muda daripada istrinya, cantiknya luar biasa, punya pendidikan yang bagus, anak orang kaya pula. Nah, jadi itulah yang kemudian membuatnya mengkhianati istrinya yang selama ini sudah jungkir balik berkorban segalanya untuk dia agar bisa terlihat keren. Saya banyak tuh mendengarkan cerita ketika baru menikah ya, si suami bahkan belum lulus kuliah. Istrinya berkorban tuh, jual nasi, jual makanan ya di depan kos-kosan untuk membantu biaya agar si suami bisa beres kuliahnya. Harapannya kalau suaminya kuliahnya beres ya, bisa bekerja, punya income yang lumayan ya, sehingga mereka bisa hidup lebih enak lagi ya. Tapi ternyata realitanya tidak begitu. Sudah jungkir balik, membackup suami agar suaminya beres kuliahnya. Kuliahnya memang beres. Setelah kuliahnya beres, dia bekerja. Dia juga punya income yang besar. Tetapi karena itu dia lupa kepada istrinya. Dia lupa dengan segala pengorbanan istrinya. Income yang besar itu dia gunakan untuk senang-senang, foya-foya dengan selingkuhannya. Nah, itu banyak tuh terjadi seperti itu. Ya. Tetapi sesungguhnya ketika seseorang tergila-gila dengan selingkuhannya, itu adalah tanda yang sangat jelas ya, bahwa dia akan dicampakkan oleh selingkuhannya, bahkan dia juga akan bangkrut, tidak punya apa-apa. Nah, kenapa demikian? Sebelum kita bahas lagi lebih jauh ya, jangan lupa adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan
video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung, sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, jadi kenapa kalau mantan tergila-gila dengan selingkuhannya, itu adalah tanda yang sangat jelas mantan akan dicampakkan oleh selingkuhannya, bahkan mantan akan bangkrut dan tidak punya apa-apa ya. Di dalam sebuah hadis kita diajarkan, man kanatid dunya hammahu faraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Barang siapa yang menjadikan dunia tujuan hidupnya, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya dan menjadikan kefakiran di depan matanya. Ya, jadi jelas ya. Jadi ketika orang tergila-gila kepada selingkuhannya, itu adalah orang-orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidup. Sudah punya istri, ya, selingkuh. Di dalam perselingkuhan itu apa yang orang lakukan? Mulai dari takrob zinah, berzinah, dan seterusnya. Dosa semua itu isinya. Ya, artinya dia sudah tidak lagi peduli dengan dosa. Ya, artinya dia sudah lupa dengan akhirat, dan apa yang menjadi tujuan hidupnya sekarang hanya dunia. Ya, hanya foya-foya, hanya mengejar kenikmatan syahwat dan seterusnya. Maka ketika orang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, ya, menjadikan kenikmatan syahwat sebagai tujuan hidupnya, setiap hari yang dia lakukan cuma mengejar-ngejar kenikmatan syahwat, dia berselingkuh, ya, maka itu adalah tanda semua yang ada dalam hidupnya akan tercerai-berai. Ya, artinya pekerjaannya pun akan tercerai-berai, hubungannya dengan selingkuhannya pun akan tercerai-berai. Ya, ada juga kan dia tidak berzinah, tetapi misal dia nikah siri dengan selingkuhannya, tapi dia mengabaikan istri dan anak-anaknya demi agar nikah siri. Lah kenapa dia nikah siri? Yaitu tadi, karena melihat pasangannya ini cantiknya luar biasa, ya, kemudian lebih muda tentu dari istrinya, kan yang ada di dalam benaknya kan syahwat semua. Nah, kalau dia bersyukur dengan istrinya yang sudah berkorban segalanya untuk dia, yang sudah melahirkan anak-anaknya, ya maka dia tidak akan melirik ke sana kemari lagi, tidak akan berpikir untuk selingkuh. Sebesar apapun godaan itu datang kepada dia. Ya. Tetapi ketika dia memperturutkan syahwatnya, maka mulailah dia berpikir tadi, ya, ada yang cuman berzinah saja, berdosa, tapi ada juga yang nikah siri. Nah, walaupun dia nikah siri, ketika yang dia jadikan tujuan dari pernikahan itu adalah syahwatnya, maka itu adalah tanda bahwa dia akan bercerai. Ya, semua dalam hidupnya akan tercerai-berai. Dan karena dia mengejar syahwat, maka kefakiran atau kemiskinan akan muncul di depannya atau di depan kedua pelupuk matanya, seperti yang dijelaskan di dalam hadis tadi. Jadi itulah kenapa mantan tidak hanya menderita, tetapi menderitanya double-double. Ya,
mantan mengkhianati kita, maka mantan akan dikhianati, ya, dicampakkan oleh selingkuhannya, dan mantan juga akan bangkrut, ya. Entah karena dia cuma dimanfaatkan oleh selingkuhannya, duitnya habis, dia dicampakkan, atau dia bangkrut karena tidak ada orang yang mau memberikan pekerjaan kepada dia lagi. Ya, kan orang berpikir tuh, aduh ini kalau orang ini hobinya selingkuh, repot juga nih bekerja dengan dia nih. Ya, artinya orangnya tidak amanah. Jadi orang takut untuk memberikan dia pekerjaan, bosnya juga mungkin tidak mau lagi mempekerjakan dia, dan seterusnya. Nah, maka dia tidak cuma dicampakkan, tetapi juga akan kehilangan pekerjaannya, merasakan tidak punya tabungan, tidak pegang uang, dan seterusnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.